Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa PGMI UIN Antasari Banjarmasin untuk mata kuliah leadership. Melalui video ini, kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan self leadership ya. Bapak sudah mendengar atau sudah melihat ya, menyaksikan beberapa video yang sudah kalian bikin ya terkait dengan self leadership. Jadi saya pikir secara teoritis sudah banyak referensi yang Anda baca, sudah banyak referensi yang Anda sajikan di sana di video-video tersebut. Dan dalam kesempatan hari ini kita akan lebih banyak berbicara pada hal-hal yang bersifat reflektif ya. Jadi tidak terlalu banyak pada aspek-aspek teori tentang self leadership. Baik, pertama saya ingin menjelaskan bahwa kepemimpinan itu bukan persoalan mengenai orang lain saja, gitu ya. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang definisi leadership adalah mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, gitu kan, untuk kemudian melakukan apa yang kita inginkan, untuk melakukan apa yang menjadi visi bersama, gitu kan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan itu bukan persoalan mengenai orang lain, orang lain saja, tetapi juga mengenai diri kita sendiri. Itu yang terpenting untuk kita pahami. Nah, di dalam Islam sendiri, karena kita dari UIN Antasari, tentu ada satu hal yang kita pahami bahwa setiap kita itu adalah pemimpin, ya. Sebagaimana hadis yang pernah atau sering kita baca gitu kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita itu adalah pemimpin dan karena kepemimpinan itu kita diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Sehingga seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal bahwa kita itu memiliki potensi. Semua orang itu memiliki potensi. Nah, potensi itu diantaranya tentu adalah kepemimpinan. Minimal, itu kan, memimpin diri kita sendiri. Nah, memimpin diri kita sendiri itu akan juga diminta pertanggungjawabannya. Kita yakin betul bahwa dengan hadis ini bahwa apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian kita katakan di dunia ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dan segala hal yang berkaitan dengan diri kita, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, atas dasar inilah kemudian bahwa kenapa self-leadership ini menjadi penting untuk kita pelajari dan kita diskusikan hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan beberapa dari kalian, ya, terkait dengan apa itu self leadership. Kemarin ada yang menjelaskan di video itu saya lihat tentang self direction, self motivation secara teoritis begitu ya. Secara sederhananya self leadership bisa kita pahami dia merupakan kemampuan yang digunakan untuk mempengaruhi diri kita sendiri yang kemampuan itu atau proses mempengaruhi itu fokusnya biasanya dari perilaku kita, pola pikir dan juga perasaan kita. Nah, lebih sederhana lagi atau lebih umum lagi yang sering kita pahami adalah abdalul jihadi ayyujahadar rajul nafsaha wa hawahu, gitu kan? Kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu itu tentang self leadership. Ini saya kaitkan dengan dalam perspektif Islam gitu ya. Artinya lagi-lagi self leadership itu berkaitan dengan mengendalikan hawa nafsu kita karena diri kita gitu kan. Sehingga self leadership itu bisa dipahami adalah kemampuan kita dalam mengordinasikan niat, pikiran dan tindakan kita. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya. Artinya self leadership itu adalah kemampuan yang digunakan untuk mempengaruhi diri kita sendiri, yang semua itu difokuskan perilaku kita, pola pikir kita, dan perasaan kita. Nah, dalam kesempatan ini juga, karena mumpung kita berbicara tentang self leadership gitu ya,
tentu referensi-referensi yang sudah Anda baca tentang kepemimpinan itu sudah banyak. Saya yakin betul kepemimpinan yang Anda baca, referensi yang Anda baca tentang kepemimpinan itu sudah banyak gitu. Nah, tetapi kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa leadership itu banyak sekali teorinya, termasuk yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Teorinya banyak, konsepnya banyak, gitu kan, definisinya banyak, tapi miskin dalam aplikasi. Masih banyak orang, gitu kan, yang kewalahan menerapkan teori-teori itu, mengaplikasikan teori-teori dan konsep-konsep leadership-nya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam organisasi ataupun di luar dari organisasi, gitu kan, itu kita kesusahan dalam menerapkan leadership ini. Kita coba cari tahu apa yang kemudian menjadi masalah. Nah, ada jarak antara apa yang dipelajari dan apa yang benar-benar diterapkan. Ya. Sehingga itu model kepemimpinan kebanyakan, gitu kan? Model kepemimpinan itu kebanyakan hanya fokus pada kompetensi yang diperlukan dalam memimpin sebuah organisasi, tapi dia tidak menjelaskan bagaimana menumbuh suburkan kompetensi tersebut. Kita hanya dicengkoki, gitu kan, dengan materi-materi, dengan teori-teori. Kepemimpinan yang baik itu A, kepemimpinan yang baik itu C, gitu kan. Hanya pada aspek berfokus pada kompetensi yang diperlukan dalam memimpin sebuah organisasi. Anda harus A, Anda harus B, Anda harus C. Tapi tidak banyak yang menjelaskan bagaimana menumbuh suburkan kompetensi tersebut. Ini yang menjadi missing link. Ada gap antara apa yang kita pelajari selama ini dengan apa yang benar-benar kita terapkan. Nah, sehingga uh, kita tidak kekurangan teori. Kita krisis keberanian. Kita krisis apa yang namanya? Courage gitu ya. Itu yang menjadi problem kita, bahwa keberanian kita saat inilah yang kemudian menjadi problem, menjadi masalah. Nah, ini pernah dituliskan oleh salah satu tokoh kepemimpinan ya, penulis buku-buku kepemimpinan, yaitu Pak Muhammad Safi Antonio. Jadi keberanian untuk mewujudkan teori tersebut ke dalam actual performance itu yang kemudian menjadi masalah kita. Kita takut untuk kemudian menerapkannya. Kita tahu teori A, kita tahu teori B, gitu kan. Tapi mengaplikasikan ke actual performance-nya kita tidak berani. Keberanian kita tidak muncul, gitu. Nah, keberanian ini kan tidak datang dengan cuman kita berharap, tapi harus mampu memahami dan mengalami tingkat kesadaran mendalam dan tingkat identitas diri yang lebih tinggi. Dan menurut Savio Antonio, ya ini menjadi prasyarat pengembangan potensi diri itu. Sehingga leadership itu bagaimana seseorang mempunyai kebiasaan proaktif dan kreatif, tidak bersifat tidak bersifat reaktif. Jadi boleh dicontohkan misal dengan analogi kursi, gitu kan, ada sense of distancing. Kita perlu untuk menggunakan sense of distancing ini. Analoginya seperti ini, ya, analogi kursinya seperti ini. Saat Anda duduk di sebuah kursi, gitu kan, Anda tidak bisa melihat secara utuh kursi itu, betul ya? Sehingga karena kita duduk di kursi itu, kita memindahkannya pun lebih agak kesusahan gitu, memindahkan, memposisikan kursi itu. Yang paling mudah caranya adalah ketika kita ingin melihat kursi itu secara utuh, gitu kan. Kemudian kita bisa memindahnya secara gampang dan memposisikannya secara gampang, maka kita harus berangkat atau kita harus berdiri, tidak lagi berada di posisi duduk di kursi, dan kemudian kita
sedikit menjauh, sense of distancing dari diri kita dan kursi tersebut. Nah, dengan kita menjauh dari kursi, kita bisa melihat kursi itu secara utuh, gitu kan. Kita bisa memindah kursi itu dengan gampang, mau posisi ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, ke depan. Nah, artinya begini, kursi ini adalah diri kita. Dan untuk melihat diri kita ini, gitu kan, kita harus melihatnya dari perspektif sense of distancing tadi. Jadi kita menjauh dari diri kita. Makanya ini secara sederhananya adalah refleksi. Kita betul-betul mendalami siapa kita, kita ini apa, siapa sih diri kita ini sebenarnya, sebatas mana kemampuan yang kita punya, hal-hal apa yang kemudian kita harus kembangkan, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang kemudian menjadi kekurangan kita. Nah, sehingga ini kemudian salah satu dari cara untuk menumbuhkan courage tadi, keberanian tadi. Ya. Oke, jadi pada dasarnya, gitu kan, self leadership ini dia merupakan dasar dari segala kepemimpinan. Karena lagi-lagi kita akan kesusahan memimpin orang lain. Kalau kemudian memimpin diri kita sendiri saja susah payah. Mengenal diri kita sendiri aja susah payah. Yang refleksi tadi, sense of distancing tadi, gitu kan. Itu adalah cara untuk kemudian menumbuhkan keberanian itu. Nah, lalu muncul self leadership itu kemudian dari kesadaran itu. Kekurangan saya apa? Kita harus berani mengakui bahwa ini kekurangan saya, ini kelebihan saya. Saya mau fokus kemana nih? Mau fokus ke kekurangan atau ke kelebihan kita? Nah, self leadership itu sangat berkaitan sekali dengan self discipline. Apa itu self discipline? Menegakkan disiplin atas diri sendiri. Ini aktivitas paling berat nih, karena berhubungan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Nah, kenapa saya bilang ini adalah aktivitas paling berat, gitu kan? Kalau kata Safi Antonio, karena memang ketika kita melakukan kesalahan, tidak ada yang negur. Itu self discipline itu. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain, kita melakukan kesalahan kan ada yang negur, ada yang mengingatkan. Tapi kalau self discipline, kita harus diri kita sendiri yang menyadarkan, diri kita sendiri yang harus menyampaikan. Kalau tidak salah saya tidak ingat ada di antara video yang saya saksikan itu tentang self talk gitu. Berbicara dengan diri sendiri. Oh, kamu salah, kamu benar, kamu harus begini, kamu harus begini. Sering kan kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Bahwa kita berbicara dengan diri kita sendiri tentang banyak hal. Nah, self leadership ini salah satunya ya betul, self discipline yang di dalamnya ada self talk tadi. Apa yang berkaitan dengan self discipline ini? Itu ada dua, self excuse dan self punishment. Self excuse itu apa? Memaafkan diri kita. Kita sering jika kita melakukan kesalahan, kita lebih cenderung sering melakukan self excuse ketimbang self punishment. Kalau self punishment itu adalah apa? Punishment itu kan iqab, apa ya? Hukuman, menghukum diri kita sendiri dalam artian bukan dalam artian menyiksa diri sendiri enggak ya. Jadi self excuse itu ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak berdisiplin, kita cenderung memaafkan. Kita terlambat dalam rapat, kita terlambat dalam mengikuti perkuliahan. Kita sering nggak apa-apa yang lain juga telat. Nggak apa-apa yang lain juga sering telat. Nggak apa-apa itu kan. Ketimbang kita kemudian self punishment, kita telat rapat. Apa nih yang harus kita berikan? Punishment apa, hukuman apa yang kemudian kita berikan agar kita tidak melakukan kesalahan itu. Nah, kenapa saya bilang kita kekurangan courage? Karena keberanian kita untuk menerapkan self excuse dan self punishment ini seberapa besar. Karena seringkali
Kita lebih cenderung memaafkan diri kita sendiri atas semua kelalaian kita, atas semua kesalahan kita, baik manajemen waktu, baik manajemen diri, gitu kan? Ketika kita melakukan kesalahan, yang mana sering kita lakukan? Ini bentuk dari refleksi, sense of distancing, rasa menjauh itu. Kita merefleksikan diri kita ini selama ini jangan-jangan lebih banyak self excuse ketimbang self punishment. Nah, ini yang perlu, maksud saya kenapa kemudian mumpung kita membahas tentang self leadership, ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Oke, jika Anda tidak dapat memimpin diri Anda dengan baik, maka orang lain yang akan melakukannya. Itu salah satu alumni Harvard dan beliau adalah pengarang Managing Yourself, buku Managing Yourself, yaitu Jack Disparich. Ya. Ini kata-kata yang cukup menyentil kita. Kalau kemudian diri kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita sendiri, maka orang lain yang akan melakukannya. Orang yang akan memimpin kita. Gitu kan? Oke. Nah, selanjutnya adalah pada gilirannya, gitu kan, self leadership ini berarti kan mengembangkan kemampuan dan proses untuk mengalami tingkat pengenalan diri atau self identity. Salah satu dari upaya sense of distancing tadi, sense menjauh tadi adalah untuk kemudian mengembangkan kemampuan dan proses kita mengenal diri kita sendiri, self identity. Nah, sehingga ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita sudah melakukan sense of distancing tadi, leadership ini kemudian akan memunculkan keberanian kita. Kita tahu potensi kita, kita tahu kemampuan kita. Kita yakin bisa menerapkan teori-teori, konsep-konsep kepemimpinan, dan kita berani. Nah, keberanian itu salah satunya adalah kita harus punya big dream. Kita punya mimpi besar. Saya pengen jadi ketua A, saya pengen jadi ketua B. Nanti ketika saya lulus harus memimpin A, saya harus memimpin B. Kita punya big dream. Selain big dream, kita juga berani melangkah. Ya, satu langkah itu jauh lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Makanya ada pepatah, saya lupa pepatah Cina kalau tidak salah, membaca 10.000 buku itu tidak lebih baik daripada melangkah meskipun satu langkah. Artinya, boleh Anda membaca ribuan buku, boleh Anda membaca ribuan referensi, tetapi sudah diterapkankah itu? Jauh lebih baik memang kita banyak membaca buku, banyak membaca referensi, dan kita juga banyak melangkah. Makanya di dalam, kalau ada yang dari pesantren itu kan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu kan seperti pohon tanpa buah, nggak ada buahnya. Sia-sia kemudian kita belajar teori, tapi kemudian kita tidak berani melangkah. Kita harus berani melangkah, step by step. Tidak jadi masalah terlambat, yang penting tidak diam. Terlambat itu bukan masalah gitu. Terlambat itu bukti bahwa kita tetap berjalan daripada kita tidak bergerak sama sekali. Dan terakhir, self leadership itu menumbuhkan keberanian kita mengambil resiko. Sekarang jujur saya melihat begitu kekurangan kader yang mau jadi pemimpin, berani menjadi pemimpin, berani menghadapi resiko, berani menghadapi masalah. Sehingga self leadership itu kalau kemudian kita tepat mengenal diri kita sendiri atau self identity, kita sudah berupaya dengan sense of distancing kita akan bisa kemudian menumbuhkan rasa berani mengambil resiko. Nah, rahasia munculnya courage ini, rahasia munculnya keberanian ini, ya salah satunya tadi adalah inner dynamic. Kita mengenal dinamika batin kita. Dan kita meredam rasa takut atau fear of losing. Gitu ya. Meredam rasa takut kalah, takut kehilangan. Gitu kan. Takut tidak berhasil, takut tidak sukses melaksanakan kegiatan A, takut tidak berhasil. Beraninya hanya kegiatan-kegiatan kecil, tidak berani mengadakan kegiatan besar.
hanya beraninya di HMJ tapi tidak berani ke BEM, tidak berani ke BEM fakultas, tidak berani ke tingkat yang lebih besar, ke sosial yang lebih besar. Nah, sehingga ini harus kita redam rasa takut kalah, rasa takut kehilangan. Ya. Nah, ini menarik. Terakhir, saya ingin menjelaskan atau ingin memperlihatkan salah satu puisi yang tertulis di kuburan atau makam, kalau tidak salah tertulis di makam beliau, yaitu uskup uh, Anglikan ini. Beliau bilang begini, Anda bisa baca, ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia, lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia, maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku, kata beliau. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku memutuskan untuk mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta, aku semakin tua. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadar bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Nah, tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Yang pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Artinya, ini sama persis gitu kan. Apa yang kemudian kita pelajari ibda binafsi. Ibda binafsik gitu. Mulai dari kita sendiri. Mulai melangkah. Itu yang kemudian bisa kita pahami dari keseluruhan self leadership, terlepas dari teori-teori yang saya lihat di banyak video yang sudah Anda sajikan. Itu menarik sekali, tetapi kemudian teori-teori yang disajikan tadi itu perlu kita terapkan, perlu kita implementasikan, dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi